Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Shalawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Amma ba'd. Perkenankan kami di sini dari kelompok 3 ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Sumber dan Metode Hukum Islam. A. Pengertian sumber dan dalil. Sumber atau dalam bahasa Arab disebut musadir adalah wadah yang darinya digali segala sesuatu atau tempat merujuk sesuatu. Dalam kitab usul fikih sering kali ditemukan penggunaan kata musadir atau detail yang mencakup sumber sekaligus dalil. Ulama membuat klasifikasi sumber hukum menjadi 2 jenis, yaitu 1. Dalil munsyi', yaitu dalil pokok yang keberadaannya tidak memerlukan dalil lain. Yang termasuk dalam kategori ini adalah Al-Quran dan hadis. Kedua, dalil muzhir, yaitu dalil yang diakui keberadaannya karena ada isyarat tentang penggunaannya. Dalam kelompok ini adalah metode-metode ijtihad seperti ijma', qiyas, istihsan, dan istihsab. B. Al-Quran sebagai sumber hukum. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bahasa Arab yang berisi kitab Allah yang berfungsi sebagai pedoman bagi umat Islam. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, semua penafsiran dan terjemah Al-Quran tidak sama dengan pengertian Al-Quran. Lafal dan makna Al-Quran murni dari Allah, berbeda dengan hadis nabawi dan hadis qudsi. Secara umum, fungsi Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Kandungan Al-Quran berdasarkan periodisasi dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase Mekah dan fase Madinah. Pada fase Mekah yang bermulai dari diangkatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul, wahyu yang diturunkan kebanyakan yang berhubungan dengan pembangunan dasar ajaran Islam. Pada fase Madinah dimulai sejak awal hijrah hingga wafatnya Rasul. Pada fase ini kebanyakan wahyu yang diturunkan adalah berhubungan dengan masalah hukum yang dibutuhkan guna membangun masyarakat Islam yang baru. Penjelasan dan petunjuk Al-Quran. Ijmali, ayat Al-Quran yang kandungannya masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dalam pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Tafsili, ayat yang kandungannya sudah jelas dan sempurna, artinya langsung dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. C. Hadis sebagai sumber hukum. Hadis adalah penuturan sahabat tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih baik mengenai perkataan, perbuatan maupun takrirnya. Pengertian hadis lebih sering dikaitkan dengan sunnah, walaupun ulama telah membedakannya. Berdasarkan pengertian hadis memiliki batasan, yaitu sumber, bahwa berarti yang disebut dengan hadis yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah diangkat menjadi Rasul. Yang kedua, materi. Secara materi, hadis disebut dengan hadis bukan semua hal yang berasal dari Rasulullah, tapi hanya berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Metode-metode penetapan hukum Islam. Ijma' adalah kesepakatan seluruh mujtahid
pada suatu masa terhadap suatu hukum syara setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Fungsi ijma' mengeliminir kesalahan-kesalahan dalam berijtihad, menyatukan pendapat-pendapat berbeda melalui kesepakatan yang dicapai, menjamin penafsiran yang tepat atas Al-Quran dan keautentikan hadis. Qiyas adalah menganalogikan suatu masalah yang belum ada ketetapan hukumnya. Rukun-rukun qiyas: asal, furu', hukum asal, dan ilal. Tingkatan-tingkatan qiyas: qiyas awlawi, qiyas musawi, dan qiyas adna. Istihsan adalah mengalihkan hukum sesuatu kepada hukum baru karena adanya alasan yang lebih kuat atau lebih sesuai dengan kemaslahatan umat manusia. Maslahah mursalah adalah penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil nas secara terperinci, tapi didukung oleh makna sejumlah nas. Tingkatan maslahah mursalah yaitu maslahah dzaruriyah, maslahah hijiyah, dan maslahah tahsiniyah. Istishab adalah memberlakukan hukum asal yang ditetapkan berdasarkan nas sampai ada dalil lain yang menunjukkan. Ulama membagi metode istishab. Pertama, istishab hukmi al-ibahah al-asliyah, yaitu menetapkan bahwa hukum sesuatu yang bermanfaat bagi manusia adalah boleh selama belum ada dalil yang menyatakan keharamannya. Istishab al-wasful sabit li al-hukmi hatta yusbitu khilafah, yaitu sifat yang melekat pada suatu hukum sampai ditetapkan hukum yang berada dengan itu. 3. Istishab terhadap dalil yang bersifat umum sampai ada dalil yang mengkhususkan atau menasakhnya. 4. Istishab terhadap hukum akal sampai datangnya hukum syara'. 5. Istishab terhadap hukum yang ditetapkan berdasarkan ijma'. Satu zari'ah secara bahasa berarti jalan yang menuju kepada sesuatu. Para ulama mendefinisikan dengan mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan. Airaf, tawadat kebiasaan masyarakat. Secara etimologi, uraf berarti sesuatu yang dipandang baik, yang dapat diterima akal sehat. Menurut ulama usul fikih, uraf adalah kebiasaan mayoritas masyarakat, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dari segi objeknya, uraf dibagi menjadi 2, yaitu uraf lafzi dan uraf amali. Dari segi cakupannya, uraf dibagi menjadi 2 lagi, yaitu uraf am dan uraf khas. Dari segi kebahasaannya dibagi menjadi, siapa yang tahu? 2 lagi, yaitu uraf sahih dan uraf fasid. Cara penerapan hukum Islam di kehidupan sehari-hari, ini terakhir ya. 1. Hablum minallah. Manusia diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepadanya. Allah memerintahkan manusia untuk menyembah hanya kepada Allah dan beribadah kepadanya. Ibadah dalam kaitan yang diperintahkan oleh Allah ada banyak, baik itu sholat, membaca Al-Quran, haji, dan sebagainya. Yang kedua, hubungan dengan dirinya sendiri.
Hal ini berkaitan dengan segala aktivitas dan tingkah laku setiap individu. Harus berdasarkan Islam, mulai dari berpakaian, cara bersikap, dan sebagainya. Yang ketiga, hablum minan nas. Allah memerintahkan manusia untuk saling menyayangi dan berbuat baik satu dengan yang lainnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami kelompok 3. Jika ada yang kurang jelas, silahkan